Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung akhir tahun 2023 dan saya mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini, terutama bagi fasilitas yang sudah saya nikmati, bukan saya nikmati, yang saya pakai untuk proses perekaman ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Daud sesuai janji saya kemarin. Ya, kita baca di 1 Samuel 25 ayat 2 sampai akhir. Ya, sebab perikop sebelumnya ini menceritakan tentang Samuel meninggal dunia karena usia lanjut dan dia dikubur di Rama. Ya. Oke, begini ceritanya ya setelah kematian Samuel. Di sana di satu tempat yang bernama Karmel, ada seorang pria yang sangat kaya raya. Dia punya 1.000 ekor kambing dan 3.000 ekor domba. Dan dia ini namanya Nabal. Ya, Nabal. Dan dia memiliki istri Abigail. Apa sifat mereka? Nabal memiliki sifat yang kasar, sedangkan Abigail memiliki sifat yang lembut dan bijak. Ya. Dan mereka ini keturunan Kaleb. Ya. Berarti mereka masih berasal dari bangsa Israel juga. Ya, itu. Lanjut. Daud menyuruh 10 orang, ya, dan 10 orang ini disuruh Daud untuk bertemu dengan Nabal dan mengucapkan selamat dan kebaikan, ya. Gitu. Akhirnya mereka pergi ke sana, tetapi respon Nabal adalah respon yang buruk bagi mereka. Jadi terkesan Nabal kurang ajar pada orang-orang suruhan Daud. Karena kan padahal niat mereka baik banget membantu mereka, membantu Nabal dan Abigail. Padahal mereka mau baik, tetapi responnya buruk, responnya negatif. Ya. Setelah itu orang-orang Daud mendapat respon buruk. Hei, siapa ini Daud? Siapa ini anak Isai? Hah? Masa saya ngasih makanan minuman ke orang yang istilahnya gak saya kenal gitu? Ya udah, pulang sono. Akhirnya seluruh orang berbalik pada Daud dan mereka ngomong, Tuan Daud, kenapa? Gini, aku ketemu Nabal tadi. Bapak Nabal ternyata jahat. Kenapa? Iya, pas kita sapa dianya gak ramah. Jadi Nabal meresponnya dengan tidak ramah. Daud marah karena dia adalah manusia biasa. Daud marah dan dia bilang, ya udah, sandangkan pedang. Ya. Dan sesudah itu 400 orang maju ya mengikuti Daud. 200 orang sedang menjaga barang. Jadi rombongannya besar. Jadi 400 orangnya akan membantai seisi rumah Nabal. Terutama laki-laki. Tetapi Abigail istri Nabal sudah dikasih tahu oleh bujangnya begini. Ya. Daud ini menyuruh orang-orang dari padang gurun ya, karena mereka disuruh dari padang gurun untuk bertemu dengan kami. Ya. Padahal untuk memberi salam ke Tuhan kita. Tetapi responnya tidak ramah. Ya. Responnya tidak ramah. Ya. Mereka tidak mengganggu milik kami. Malahan kami merasa aman atas kedatangan mereka. Gitu. Ya. Karena kan niat Daud dan orang-orangnya kan baik, padahal responnya malah negatif. Ya. Mereka umpama pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkan saja apa yang harus ibu lakukan gitu. Ya. Karena mereka cowok-cowok bakal dibunuh oleh rombongan Daud. Ya, padahal akibat Nabal tidak menerimanya dengan ramah. Padahal bujungnya tahu kalau orang-orangnya Daud mah baik-baik semuanya. Gitu. Akhirnya Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur. 2 buyung anggur itu buat apa? Jadi kayak buyung itu, kayak buyung anggur. Habis itu ada 5 sukat berti gandum, ada kayak ikatan gandum,
Ada 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dan semua dimuat atas keledai. Pokoknya bawa banyak makanan untuk orang-orang Daud. Dan ia bilang ke bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tapi Nabal tidak dikasih tahu. Kenapa ya? Karena kalau dikasih tahu Nabal bakal marah, ya, bakal marah dan dia bakal nggak suka juga, ya. Akhirnya perempuan itu pergi dengan keledainya bertemu dengan Daud dan para bujang-bujangnya juga ikut, ya, gitu. Setelah itu dia bertemu dengan Daud dan orang-orangnya. Perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud mungkin tadinya bilang, sia-sialah saya melindungi segala kepunyaan Nabal. Jadi merasa ini perbuatan saya sia-sia. Kita berbuat baik tapi orang lain meresponnya dengan jahat. Ya. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih daripada itu. Jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua orang yang pada adanya. Jadi dia merasa kesal, ya udah dia akhirnya ingin membunuh laki-laki, ingin membunuh, ya, bukan membunuh beneran, tapi masih ada keinginan. Tapi Abigail mencegah Daud, ya. Jadi Abigail turun ke Daud, Abigail sujud pada Daud, dia bilang, tolong aku saja yang menanggung segala kesalahan dia. Janganlah engkau marah akan Nabal, sebab Nabal ini memang dia namanya Nabal artinya bebal, dan dia sedih sampai menangis. Tolong jangan melakukan hutang darah, ya, daripada bertindak keadilan. Biarlah tetap menjadi Nabal yang bermaksud jahat. Oleh sebab itu ini pemberian saya, Abigail, ini buat kamu, ya, buat kamu Tuan Daud, dan tolong ampuni segala kecerobohan kami, terutama Nabal, ya. Sebab pasti Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Abigail tahu bahwa Daud nantinya akan menjadi raja. Jadi Abigail mencegah supaya tidak ada masalah nanti di kemudian hari. Ya. Gitu. Karena dia tahu kalau Daud akan mempersiapkan sebuah keturunan yang baik, di mana keturunan ini akan berlanjut. Dan keturunan itu yang disebut keturunan Yesus Kristus, ya. Itu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus. Gitu. Jadi intinya jangan bunuh Nabal aja, tolong ampuni aja. Ya udah, akhirnya Daud nggak jadi bunuh Nabal, dan dia bersyukur pada Tuhan bahwa dia tidak jadi untuk berbuat dosa, dia tidak jadi marah, ya, gitu. Mencegah amarah sehingga ada perbuatan jahat, ya. Terus akhirnya Abigail sama Nabal duduk makan bareng. Nabal sangat kesenangan sampai minum anggur juga sampai dia mabuk, gitu, ya. Itu. Waktu pagi Nabal mabuknya hilang. Terus istrinya menceritakan semua tentang kejadian itu. Nabal kaget dan membatu. Terus 10 hari kemudian mati. Bukan dibunuh, maksudnya Tuhan yang membalas. Terus Daud bilang, terpujilah Tuhan yang membela aku, ya. Tuhan membela aku. Tuhan membalikkan kejahatan Nabal atas kepalanya sendiri. Terus semua hamba Daud datang pada Abigail dan bilang, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya, ya, gitu. Lalu perempuan itu datang dan dia sujud menyembah dengan mukanya. Terus dia merasa berdosa. Dia bilang, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuanku itu. Kemudian Abigail pergi dan dia menunggang keledainya dan 5 orang pelayan perempuan. Dia mengikuti suruhan Daud itu, dan pada akhirnya Abigail menjadi istri Daud, ya, gitu. Ahinoam dan Yizreel diambil juga jadi istrinya, ya, gitu.
Ya. Intinya begini, sebenarnya simpel. Terkadang kita kalau berbuat baik, respon bisa ada dua. Positif dan negatif. Ya, positif dan negatif. Tetapi apakah kita bereaksi juga akan reaksi orang dengan baik? Kalau kita mampu untuk belajar sabar seperti Abigail, mungkin saja pembunuhan tidak akan terjadi dan mungkin saja keturunan Daud akan tetap terus berjalan. Ya, begitulah dengan kebaikan. Kadang-kadang kebaikan kita terbalas dengan kejahatan. Tetapi jangan kita melawan kejahatan dengan kejahatan, karena itu hanyalah seperti rantai yang tidak akan pernah putus. Ayat untuk hari ini ya, bagi kalian semua, Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu tahun depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bye-bye.